Oke, 1, 2, 3, action. Serba-serbi akan membahas semua hal seputar study abroad. Mulai dari pembelajaran di kelas, pergaulan, tips dan trik, serta berbagai hal menarik lainnya. Mau tahu lebih lanjut? Update terus di Serba-serbi Study Abroad. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Gimana nih kabarnya teman-teman PPI TV? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, balik lagi nih sama aku, Rofifatul Hakamatullah, reporter PPI TV dari Sudan. Oke, sesuai judulnya, aku di sini bakal bahas apa aja sih ekspektasi aku sebelum ke Sudan dan realitanya setelah aku hampir 4 tahun tinggal di Sudan. Nah, pada penasaran kan apa aja? Penasaran dong. Yuk kita bahas semuanya, check it out. Jadi ekspektasi yang pertama adalah negaranya masih kuno. Kenapa aku mikir kayak gitu? Jadi dulu sebelum aku ke Sudan, aku dikasih tahu nih sama kakak tingkat aku, kalau di Sudan itu keadaan negaranya itu masih kayak Indonesia tahun 80-an atau 90-an. Jadi aku mikir berarti kalau aku sampai sana negaranya masih jadul dong. Nah, yang terbesit di pikiran aku tuh negaranya, jalanannya masih tanah, kan Afrika kan, jadi tanah masih gersang gitu. Nah, yang kedua itu aku mikirnya bangunan rumahnya, tempat tinggalnya itu masih terbuat dari tanah. Jadi kayak bangunan-bangunan zaman dulu gitu. Nah, yang terakhir aku mikirnya itu nggak ada tanaman sama sekali. Jadi bener-bener masih kosong, masih tanah, masih gersang, nggak ada hijau-hijaunya. Tapi sesampainya aku di Sudan, semuanya itu beda banget. Jadi nggak sama seperti yang aku pikirin. Jalanannya udah beraspal, terus bangunan rumahnya tuh bagus-bagus. Ini yang paling aku takjub sih, karena bangunan rumahnya tuh arsitekturnya menarik. Nah, terus yang terakhir tanamannya itu juga banyak. Jadi masih banyak pohon-pohon hijau. Terus mereka juga banyak yang menanam tanaman di depan-depan rumah. Jadi itu ekspektasi yang pertama. Nah, yang kedua, ekspektasi aku yang kedua adalah di sini tuh cuma ada musim panas. Karena kan Afrika, jadi dulu aku dikasih tahu kalau di sana tuh panas. Nah, tapi ternyata pas sampai sini nggak cuma musim panas doang yang ada musim hujan sama musim dingin. Tapi musim hujannya juga nggak yang sering kayak di Indonesia, jadi cuma sesekali tapi langsung deres gitu guys. Nah, terus habis itu juga ada musim dingin. Nah, biasanya musim dingin juga bikin kering gitu loh. Dinginnya tuh dingin banget, tapi bukan yang winter kayak di Eropa gitu ada saljunya, cuma udaranya aja yang dingin. Jadi buat teman-teman yang mau ke Sudan dan penasaran dengan Sudan, jangan cuma mikir di Sudan itu hanya ada panas. Emang panas sih, tapi ada musim yang lain. Jadi masih bisa menikmati musim-musim yang lain. Nah, itu yang kedua guys. Yang ketiga nih guys, jadi dulu aku mikirnya di Sudan itu nggak ada kendaraan. Seperti yang aku bilang pertama kali tuh, negaranya masih kuno kan. Nah, jadi aku mikirnya di sini tuh kendaraannya masih hewan, masih yang jadul-jadul gitu deh. Tapi ternyata sesampainya aku di Sudan, banyak mobil, banyak motor, ada bajai juga. Tapi emang masih ada sih yang make keledai, tapi biasanya itu mereka kayak orang yang buat jual sayuran atau rongsok gitulah pokoknya. Nah, terus juga aku kaget karena di sini mobilnya juga bagus-bagus. Jadi pikiran aku terpatahkan oleh realita itu sih guys. Itu yang ketiga. Nah, ekspektasi yang keempat, dulu aku mikirnya kalau di Sudan itu makanannya kurang enak. Tapi ternyata sesampainya aku di Sudan, makanannya tuh gak seburuk sama yang aku pikirin. Banyak yang enaknya juga kok. Tapi emang kurang bervariasi makanan-makanan di sini. Kayak kafe dan restorannya tuh lebih banyak menjual junk food. Nah, untuk makanan khas orang Sudan sendiri, mereka itu seringnya makan menggunakan ish atau roti dicampur pakai full atau adas. Nah, full ini adalah bubur yang terbuat dari kacang-kacangan. Nah, kalau adas itu sejenis bubur juga dari beras, cuma berasnya itu beda dari beras Indonesia.
Nah, kalau full sendiri aku kurang suka, tapi kalau ada masih bisa masuk lah di lidah aku. Terus yang aku suka lagi di sini itu syayah. Syayah itu daging kambing yang dipanggang atau kayak digongso gitu loh guys. Nah, itu tuh enak. Jadi luarnya tuh garing, tapi dalamnya tuh juicy gitu. Nah, terus di sini tuh daging kambingnya tuh nggak bau kayak di Indonesia. Terus untuk minuman-minuman di sini itu kebanyakannya jus, dan mereka itu lebih suka minum soda. Oke, itu ekspektasi aku yang keempat. Nah, ekspektasi aku yang kelima, dulu aku sebelum ke Sudan, aku pikir kalau di Sudan nih nggak ada mall atau swalayan. Jadi kalau misalnya pulang kuliah kita nih nggak bisa nongki atau belanja-belanja ke mall. Tapi ternyata pas aku sampai Sudan, ternyata di Sudan ini ada kok mall, walaupun emang cuma satu sih. Sebenarnya ada dua, cuma emang yang ramai itu cuma satu aja. Terus di sini itu emang lebih banyak supermarket, atau kalau kayak di Indonesia tuh Superindo lah ya, yang toko-toko yang menjual bahan-bahan pokok. Kalau misalnya mall yang jual baju, sepatu, itu emang cuma satu. Selebihnya supermarket aja. Jadi kita kalau nongkrong biasanya ke kafe, karena emang 2 tahun belakangan ini di Sudan emang lagi banyak yang bangun kafe, yang buka kafe gitu. Jadi itu ekspektasi aku yang kelima guys. Nah, itu tadi expectation versus reality hidup di Sudan versi aku. Jadi gimana, udah gak pada penasaran lagi kan guys? Nah, buat kalian yang masih penasaran dan masih kepo nih tentang kehidupan kuliah di Sudan tuh kayak gimana aja sih, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Jangan sungkan buat tanya, kita bakal jawabin satu persatu kok. Atau kalian juga bisa DM ke Instagram aku atau Instagram PPI TV. So, sekian konten hari ini. Thank you banget buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini ya. Thank you. PPI TV dan pelajar untuk pelajar.